Tema kita tentang revival ya hari ini ya. Kita bicara tentang kebangunan rohani. So ini mungkin 2 kali, 3 kali ya. Saya pas ngajar ini juga apa di STT ya, di program S3 ngajar ini apa tentang revival ya, history of revival gitu. Maksudnya historical theology. So I think ini sesuatu yang menarik yang kita bisa share juga di sini. Ya. Saya ambil dari ini juga Pak, bahannya kalau sudah mau cari sendiri gitu ya. Saya banyak ngambil dari sini, meskipun ntar ada tambahan-tambahannya. Tapi dari artikel Joel Beeke ya, Beeke yang pernah kesini barusan itu, judulnya The Age of the Spirit and Revival, The Age of the Spirit and Revival ya. Itu dari apa ini ya? Puritan apa namanya? PRG ini apa ya? Puritan Reform Journal atau apa gitu ya, PRG singkatannya ya. Anyway, sudah bisa search ini sih, Joel Beeke. So, bagian pertama ini ya, kita akan bicara tentang beberapa pandangan ya tentang revival gitu. Karena ini penting ya, sebelum kita bicara tentang revival ada at least itu 3 different views ya. Ada 3 ya pandangan tentang revival ini. Ya kita ntar bisa banyak diskusi juga soalnya ini apa pemetaannya itu penting ya gitu. Langsung aja kita kasih tahu ya, pandangan yang terakhir itu yang paling ini sih, yang paling yang old school view, yang pandangan reform yang seharusnya gitu ya. Tapi waktu kita ngomongin pandangan pertama dan kedua, baik duanya itu ada 2A dan 2B gitu ya. Itu sadly juga dipercaya oleh sebagian orang reform gitu. Tapi itu bukan yang old school view ya, bukan gitu. Itu adalah perkembangan baru actually. Nanti kita akan mengatakan bahwa pandangan yang kedua itu misalnya itu very much in line dengan Arminian theology sebetulnya gitu ya. Tapi kadang-kadang orang reform ini ya kurang peka bahwa itu pandangan Arminian sebetulnya gitu. Ya, good. Jadi ini ya saya pendefinisian revival itu apa sih ya? Bagaimana melihat revival? Kita sudah pernah khotbah ya, kalau sudah ini ingat jam waktu Pentakosta, at least saya ingat saya lebih dari sekali gitu ya, kita mengatakan Pentakosta itu kan memang historically terjadi sekali dan sekali saja gitu ya, betul kan ya? Itu Pentakosta ya seperti Yesus ya lahir sekali lah, soalnya Yesus nggak lahir bolak-balik kan pasti ya. Dia juga ke atas kayu salib juga sekali, bangkit juga sekali, naik ke surga sekali, demikian juga Roh Kudus dicurahkan Pentakosta itu sekali gitu ya. So far so good waktu kita bicara tentang kesekalian gitu ya, itu historicity gitu dalam aspek ini ya, historically speaking historicity sekali. Tetapi kita tahu saya di dalam spiritualitas Kristen itu kan ada tempat untuk repetisi ya sebetulnya gitu. Kalau saudara nggak ada konsep sama sekali tentang repetisi ya, kita bermasalah loh spiritualitasnya. Yesus disalibkan sekali atau berkali-kali? Sekali gitu. Waktu perjamuan kudus ya, kita itu makan lagi dan lagi ya, tubuh Kristus dan minum di dalam pengertian ini ya, spiritually of course gitu, bukan secara karnal ya, tapi spiritually, in spiritual manner ya, mengikuti Calvin. Kita makan tubuh Kristus dan minum darah Kristus setiap kali perjamuan kudus. Sudah nggak apa ini? Bukan cuma mengenang ke belakang yang historicity yang once and for all itu satu hal ya, Yesus mati sekali terus kita kenang itu satu hal, pandangannya agak Zwinglian by the way gitu ya. Tapi ini bukan pandangan Calvin, pandangan Calvin itu setiap kali kita perjamuan kudus ya, saudara itu feeds upon Christ. Kristus itu memberi kita makan lagi tubuhnya dan darahnya. Dan itu setiap kali kita perjamuan kudus. Nah ini kan berarti bicara tentang repetitif kan ya. Ini waktu kita makan dan minum tubuh dan darah Kristus, itu bukan berarti Kristus mati lagi loh, bukan loh. Itu ya tetap sekali matinya gitu. Yesus mati sekali ya, tapi dia memberi kita makan tubuhnya dan darahnya itu berulang-ulang gitu. Ya, saya sudah pernah jelaskan itu waktu kita bahas tentang Yohanes. Yesus kan bilang, I am bread of life gitu ya. Waktu Yesus bilang, I am bread of life. Dia ngomong pada saat itu, dia bilang, I am bread of life. Ini dia ngomong kapan? 2000 tahun lalu kan ya. Sekarang kalau kita lihat ke bagian belakang ya, kita akan ngomong, He is the bread of life atau He was the bread of life. Yang mana yang benar? Yakin ya sudah? Maksudnya apa? Ya, dia tetap adalah bread of life kan ya. Kita nggak benar loh, kalau kita ngomong He was the bread of life gitu, He was, now no longer gitu ya, sudah naik ke sorga, He no longer bread of life. Kacau loh teologi kayak begini. He is precisely karena
He is the bread of life, makanya dia bisa terus-menerus memberi kita makan. Atau bisa terus-menerus dagingnya itu kita makan. Karena dia is the bread of life. Kalau he was, ya sudah sekali. Historicity, once and for all gitu ya. So, menarik saudara. Kalau saudara baca ini ya, ini might surprise you. Tulisan orang-orang Reform, Puritan, even Joel Beeke ya. Itu tetap pakai istilah outpouring of the Spirit. Pencurahan Roh Kudus ya. Revival itu adalah pencurahan Roh Kudus gitu. Dan nggak ada satupun di antara mereka yang let's say konyol berkata bahwa Pentakosta ada yang kedua lah, ketiga, keempat dan sebagainya, bahwa Pentakosta itu perlu berkali-kali sampai 17 baru genap dan sebagainya. Nggak ada, saya pikir kayak itu nggak ada. Tapi mereka tetap pakai istilah outpouring of the Spirit. Kenapa ya gitu? Kenapa gitu? Kenapa pakai istilah itu pencurahan ya? Bukannya cuma sekali gitu ya. Nah, di dalam pandangan yang pertama ini saya indeed ada kelompok ini ya, maaf kalau mengecewakan saudara, Abraham Kuyper, Dutch Reformed Tradition, the Great Dutch Reformed Tradition, menekankan Pentecost itu kan once and for all ya. Jadi setelah itu dicurahkan, ya sudah gitu. Sudah nggak perlu ada penantian revival lagi gitu. Set ya. Set nggak sih saudara? Jadi revival itu bukan satu extraordinary event ya, yang muncul secara occasionally, periodically. Bukan, tetapi ini adalah permanent essence dari New Testament. Kan sudah Pentakosta, sejak itu ya sudah Roh Kudus sudah dicurahkan. That's it gitu. Jangan nggak doa Roh Kudus lagi, salah loh lu kalau berdoa Roh Kudus itu. Seperti kayak nggak percaya Roh Kudus sudah dicurahkan. Jangan doa lagi gitu kan, Roh Kudus sudah dicurahkan. Familiar ya, saya pandangan kayak gini kan familiar sebetulnya. Familiar di mana? Di Reform Circle gitu, di Reform Circle. Malah saudara sering dengar kok kadang-kadang polemik-polemik seperti ini yang sangat menekankan once and for all ini ya, terus kemudian jadi highly critical dengan any kind concept of repetition, any kind gitu. Gak ada tempatnya gitu untuk berdoa untuk Roh Kudus ya. Padahal dalam Alkitab ya itu whether kita secara komunal, secara eklesiastikal, atau juga secara individual even ya, kan diperintahkan untuk kita terus-menerus dipenuhi Roh Kudus. Berarti itu pengejaran terus-menerus ya. Sekali lagi ya, pengejaran kepenuhan oleh Roh Kudus itu terus-menerus ya. Bukan saudara bilang, ya kan saya sudah lahir baru ya sudah toh, mau kejar Roh Kudus apalagi. Kalau saudara berpikir seperti ini, berarti saudara nggak ngerti eskatologi reform di dalam pengertian already and not yet itu saudara nggak ngerti berarti gitu. Padahal ini kan basic ya sebetulnya. Reform eskatologi, already and not yet ini kan basic sebetulnya loh. Ya. Kenapa mesti mengejar? Ya karena ada belum ya, bukan cuma sudah gitu. Orang reform yang cuma menekankan kesudahan, once and for all gitu ya, historicity sudah gitu ya. Terus dia nggak minta lagi. Dia eskatologinya nggak ada not yet ya, nggak ada. Dan itu bukan reform eskatologi, bukan itu. Nggak tahu itu over-realize eskatologi namanya gitu. Yang adanya itu cuma sudah saja dan nggak ada belum ya gitu. Sama kan soalnya waktu Yesus mengajarkan doa kan, datanglah kerajaanmu. Saya tanya, kerajaan Allah sudah datang atau belum sih? Belum. Sudah nggak? Bisa bilang sudah nggak? Ya sudah juga kan ya, sudah dan belum gitu. Ya, setidaknya the fact bahwa ada doa itu menyatakan setidaknya ada aspek kebeluman, bener kan ya? Karena kalau sudah ya sudah nggak usah doa lagi dong, bener kan ya? Kalau sudah datang, kenyataan memang benar sudah datang juga kok. Yesus bilang kerajaan Allah ada di antara kamu, berarti sudah datang dong. Kenapa Yesus masih mengajarkan doa suruh minta supaya datang kerajaannya? Ya kerajaan Allah, kerajaan Bapa. Ya karena memang ada belumnya gitu. So sama di dalam hal ini ya, di antara misalnya Calvert sekali lagi ya, Zwischen den Zeiten, between the times ya. Ini times yang pertama itu kedatangan Yesus dan ini kedatangan Yesus kedua kali. Kita kan in between di sini ya. Dan ini tension, ini creative tension di sini ya, antara sudah dan belum gitu ya. Nah, antara ini historicity yang once and for all, betul, nggak salah saya, dan aspek repetisinya dan terus menerus saya gitu. Saudara kalau nggak ngerti tension ini ya saya, kita jatuh ke gambaran one sided, terus akhirnya kita masuk kepada polemik-polemik yang nggak berguna, yang mungkin justru akan mendukakan Roh Kudus gitu. Yang kita main di jargon-jargon yang mesti theologically precise, kayaknya ini ya mesti ngikutin jargonnya kita gitu misalnya ya. Akhirnya kita masuk kepada perdebatan yang nggak ada gunanya gitu, yang mendukakan Roh Kudus ya. So di dalam pandangan ini ya, saya di dalam konsep ini, New Testament Roh Kudus dicurahkan, maksudnya pandangan pertama ini ya, Kuyperian,
Kuiper banyak benernya dalam bagian yang lain ya, saya. Tapi bagian ini, I don't think kita follow Kuiper gitu. Ini Roh Kudus sudah dicurahkan, Pentecost, ya, perjanjian baru sudah gitu. Ya sudah, kita sekarang ya appreciate saja gitu ya. Nggak perlu lagi ada pengharapan Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan. Nggak ada, itu semua sudah. Somehow ya saya, ini ini kalau ngomong sama Pak Yadi, saya bisa agak panjang ngomongnya ntar gitu. Karena bisa Pak Yadi kan a great admirer soalnya gitu. Somehow ya, menurut saya gitu ya, I mean criticize me if I'm wrong gitu ya. Di dalam Dutch Reform tradition itu ada sedikit bahaya ya, ke arah over-realized eskatologi kalau nggak hati-hati gitu. Penekanan di already itu kuat sekali gitu. Tentu kalau sudah baca tulisannya Kuiper asli, dia pasti nggak ada aspek kebeluman sama sekali ya, dia nggak sebodoh itulah, saudara, tidak gitu. Tapi ini bicara tentang tendensi gitu, bicara tentang ini loh keberat sebelahan atau apapun istilahnya gitu ya. Aspek ini loh, aspek not yet gitu ya. Aspek dunia ini adalah tempat pembuangan kayak yang dibilang Calvin itu. Agak kurang ya saya. Lebih bicara ini adalah this is my father's world gitu kan ya. Itu very Kuiperian itu lagu-lagu gitu. Ya, we strive and thrive here and now gitu ya. With the help of God of course gitu ya. Tapi penekanan kan merayakan keindahan ciptaan di sini dan sekarang gitu. Perspektif dosanya itu loh saya. Itu perlu ya sebetulnya ya. Perspektif dosa, fallenness. Again, saya bukan menuduh Kuiper nggak percaya dosa ya, gila, pasti percaya lah. Bukan itu poin saya. Tapi ini bicara tentang beratnya itu di mana gitu. Teologi itu sih kairos, saya percaya teologi itu kairos. Maksudnya ada saat saudara menekankan yang ini, ada saat menekankan itu, fine with it gitu ya, ada kairosnya. Coba waktu kita bicara tentang mengajar, ya mengajar itu mesti balance ya, dua-duanya sudah mesti tahu lah. Setelah itu kita berada dalam zamannya apa, itu kita mikir lagi gitu. Kita hari Minggu ini mesti khotbah apa, itu kita mikir lagi gitu. Feel free untuk one-sided di church calendar tentu, nggak masalah gitu ya. Tetapi puzzle-nya itu mesti lengkap ya. India, PA itu mesti lengkap gitu. Kalau PA itu kita mesti belajar semua sudut ya. Tapi kalau kita kebaktian Minggu itu boleh one-sided ngomongnya gitu. Tanpa harus ada dialektik ya, nggak perlu gitu. Karena kebaktian Minggu itu ini aspek kairosnya kuat gitu. So, nanti anyway, saudara ini ya, bisa ada tanggapan tentang bagian ini. Penekanannya kan once and for all ya. Karena itu ya sudah gitu ya. Ya sudah, kita tinggal appreciate dan somehow seperti nggak perlu berdoa lagi untuk revival sebagai something yang extraordinary, yang khusus gitu ya, yang greater measure gitu loh. Itu seperti kayak nggak ada tempatnya gitu di sini. Ini yang pertama ya saya. Yang kedua, pandangan yang kedua, ini melihat revival itu sebagai sesuatu yang kondisional atas ketaatan manusia. Gitu. Kondisional atas ketaatan manusia. Dan Ian Murray, dia bagi lagi jadi dua grup gitu ya, ada 2A, 2B ya. Ian Murray ini buku standar yang tahun 79 ya, Necessary Ingredients of a Biblical Revival ya, dari Banner of Truth kalau saudara mau. Juga Martin Lloyd Jones kan juga ada tulis The Puritan, Their Origin, Successors dan sebagainya, bisa dibaca di sana juga. Ini dibagi dua grup ya. Yang pertama yaitu mereka yang believe ya, mereka yang percaya bahwa revival itu bisa dipastikan ya, bisa disecure oleh intense and prayerful evangelistic effort. Sounds familiar, saudara? Revival bisa dipastikan by intense and prayerful evangelistic effort. Jadi ini orang-orang yang sangat mementingkan pemberitaan Injil. Jadi waktu pemberitaan Injil diberitakan, ya gitu ya, itu bisa menggaranti revival. Jadi di dalam konsep seperti ini, revival itu saya kutip ya di sini, regarded kutipan as being virtually the same thing as a period of energetic evangelistic activity. As being virtually the same thing as a period of energetic evangelistic activity. So, saudara jangan salah mengerti ya. Ini sama sekali bukan mengatakan bahwa penginjilan itu nggak penting gitu ya. Gila saya mengatakan kayak begitu ya. Bukan itu poinnya saya. Tetapi poinnya adalah menyamakan pemberitaan Injil dengan revival gitu. Nangkep Pak? Di mana
Injil diberitakan habis-habisan gitu ya, ribuan masa gitu misalnya ya. Nah itu revival gitu berarti gitu. Itu revival. Gitu. Tokoh yang mengembangkan konsep ini adalah Charles Finney. Charles Finney ini adalah Finney, gambarannya Finney gitu. Sudah nggak tahu sudah ada ini nggak ya Pak? Pernah ada pengalaman nggak baca tulisannya Finney gitu? Ada yang familiar nggak sama tulisannya Finney? Saya sudah baca gitu ya. Saya mau tahu spiritnya apa gitu, sudah tangkapnya. Enggak ya? Ya nggak apa-apa sih, nggak harus juga kali. Ya ini adalah orang yang sungguh-sungguh sih, definitely gitu ya. Dan dia itu tadinya itu pernah jadi ini sih ya Pak, minister di gereja Reform Presbyterian ya. Tapi terus kemudian ada masalah, akhirnya dia pindah gitu, bukan di Reform lagi gitu. Nah itu teologinya seemingly juga bukan Reform sepertinya dalam bagian ini ya. Jadi di dalam konsep ini saya, di dalam konsep seperti kayak Finney ya, ini seolah-olah revival itu bisa diidentifikasikan dengan fenomena tertentu ya, fenomena tertentu yang bisa diproduce ya at any time saya. Melalui apa? Ya tapi itu tadi conditional obedience itu penting ya. Itu melalui sarana yang benar gitu. Jadi gini loh saya, konsepnya sederhana. Kenapa ya revival nggak terjadi? Itu persoalannya itu ada pada saudara dan saya gitu. Dari sisi Tuhan selalu menghendaki revival. Saudara dan saya yang sengaja menghambat, kita penghambatnya, makanya revival jadi nggak jalan gitu. Saudara tadi saya bilang ya, konsep kayak gini nih kan, ini sebetulnya konsep Arminian. Nah, Pak Saudara. Kenapa ini konsep Arminian? Ya, saudara, kita ngomongin soteriologi ya. Soteriologi ini Arminian itu kan begini, saudara. Dari sisi Tuhan tuh menghendaki, selalu menghendaki setiap orang diselamatkan kan. Bahwa orang itu akhirnya nggak diselamatkan, ya karena dia yang nggak mau terima gitu loh. Dari sisi Tuhan dia selalu menghendaki siapapun, Tuhan menghendaki siapapun diselamatkan ya. Sekarang tergantung siapa? Ya tergantung orang itu, dia mau terima nggak uluran tangan Tuhan gitu ya. Kalau dia terima ya dia diselamatkan. Lah kalau dia menolak, ya sudah dong, berarti persoalan di dia dong, bukan Tuhan nggak mau menyelamatkan dia gitu. Ini kan konsep Arminian kan ya. Soteriologi Reform bedanya di mana? Soteriologi Reform mengatakan manusia tuh nggak ada yang bisa menyambut tangan Tuhan, tuh nggak ada, semuanya mati gitu. Jadi Tuhan waktu memberitakan Injil, nah ya dia bukan cuma memberitakan Injilnya melalui nabi-nabi, rasul dan penginjil atau siapapun gitu ya, tapi dia juga yang memastikan bahwa orang ini bangkit lahir baru dan bisa, katakanlah kalau mau tetap pakai istilah tangan itu tadi ya, yang menyambut uluran tangan atau respons terhadap gospel gitu kan ya. Tuhan itu memastikan effectively ya, the Holy Spirit effectively, efficaciously memastikan orang ini akan terima Tuhan gitu. Itu Tuhan juga yang kerja ke sana gitu. Bukan dari sisi Tuhan, sudah selesai, nah sekarang up to you mau terima. Ini kan konsep Arminian kan ya. Nah sekarang saudara perhatiin ya, ini pattern yang persis di dalam revival gitu. Dari sisi Tuhan ya, Tuhan itu selalu mau revival, selalu gitu. The fact bahwa nggak terjadi revival, itu kamu yang nggak siap gitu. Kamu yang nggak mau mengulurkan tangan, nggak mau terima uluran tangannya Tuhan yang mau revival. Lu tolak sih soalnya. Atau kamu kurang suci, kamu kurang berdoa, kamu kurang menginjili, ya, kamu kurang lama berdoanya, nggak ada doa semalam suntuk sih, dan selesai. Sudah saya bisa terusin panjang sekali gitu ya. Tapi itu persoalannya daripada kamu, dari sisi Tuhan itu selalu menghendaki revival. Ini kan par excellence Arminian theology ya sebenarnya gitu ya. Tapi the fact bahwa ada orang reform yang percaya seperti ini ya, itu berarti nggak sadar bahwa ini sebenarnya Arminian gitu. Makanya saya berpikir integratif itu sangat penting ya. Saudara nggak bisa soteriologinya reform, terus kemudian giliran theology of revival mendadak Arminian, if not semi-pelagian gitu ya. Itu kacau balau kayak begini. Kalau kita soteriologi reform, ya eskatologinya harus reform dong. Lalu terus kemudian revival juga harus reform dong. Karena bisa campur-campur kayak begini gitu kan. Ini kontradiksi kan sebetulnya gitu kan, nggak nyambung. Dotnya itu nggak bisa di-connected Saudara nggak bisa connecting revival Arminian dengan soteriologi reform itu nggak nyambung. Ini dotnya nggak nyambung sebenarnya gitu. Nah, di dalam konsep seperti ini maka nggak heran ya saya kalau according to konsep seperti ini manusia itu bisa ya quote unquote instigate revival gitu, instigate revival. Supernatural intervention itu somehow ya nggak esensial gitu karena dari sisi Tuhan sudah diberikan itu gratia itu sudah diberikan, gratia revival itu ya.
Sekarang ya tergantung lah, lu mau instigate atau nggak instigate, itu up to you gitu maksudnya. Nah, ini kan saya, ini kan konsep instigate ini, again ya, dari perspektif reform teologi ini, saya pakai ini ya, pakai perbandingan ya. Saudara percaya kita bisa instigate miracle gitu? Itu kan bukan teologi reform ya. Seseorang katakanlah dia punya karunia mujizat ya. Dia bisa instigate mujizat kapan saja dia mau gitu maksudnya. Itu kan bukan konsep reform ya. Kan mujizat itu terjadi karena Tuhan mengendaki ya, karena kedaulatan Tuhan. Itu yang ini reform gitu. Ya. Bukan karena seseorang sudah diberikan gift miracle terus kemudian dia kapanpun bisa ini ya, bisa instigate mujizat gitu. Nah, nggak sih konsep ini ya? Ini konsep teologi apa sih saya? Ya teologi itu sudah tahu lah, teologi itu saya nggak usah ngomong lah ya istilahnya gitu. Dan sekarang teologi itu dibawa ke dalam teologi revival gitu. Sama loh sebetulnya patternnya gitu. Mana ya yang reform di sini? Kalau kita bisa instigate revival, termasuk ini melalui your energetic evangelistic activity gitu. Memang ada di dalam kuasa tanganmu gitu. Ya ini persoalannya di sini saya. Nyerempet sebetulnya sama teologi. I can unleash miracle ya, whenever I want itu tadi. Nyerempet sebetulnya gitu. Dan ya needless to say ini bukan konsep reform lah saya gitu. Maksudnya sama sekali bukan konsep reform. Tapi atraktif sih sama. Well, seperti kayak yang bisa unleash mujizat gitu. Unleash kuasa Tuhan gitu ya. Unleash blessing gitu misalnya. Wah itu juga atraktif kok teologi kayak begitu gitu. Karena apa? Karena menjadikan manusia itu powerful gitu. Tapi kalau saudara percaya kedaulatan Tuhan ya, saudara ya harus mengakui bahwa Tuhan yang powerful, kita nggak powerful gitu kan ya. Nah ini yang repot, karena ini perlu kerendahan hati soalnya gitu. Manusia kan dari dulu cerita kejatuhannya kan ingin menjadi seperti Allah masalahnya gitu. Makanya lebih atraktif saya teologi kayak begitu gitu. Coba kalau saudara ngomong gitu ya, word of faith ya. Saudara ngomong itu keluar apa gitu kan ya. Saudara kan jadi ini deh source of blessing ya jadi somehow gitu. Well, mereka juga nggak akan ngomong gitu sih, pasti harus ada dalam kurung, ini sih dari Tuhan gitu. Dari Tuhan, tapi kecil tulisannya dalam kurungnya kecil sih saya. Perasaan di hayat ini adalah saya yang unleash blessing gitu. Atau unleash kutuk atau apa gitu ya. Hati-hati menjamah saya. Hati-hati ngatain saya orang yang diurapi Tuhan gitu misalnya. Harusnya ngomong orang lain ya, bukan orang itu gitu. Kok dia sendiri yang klaim-klaim sendiri dan seterusnya gitu. Nah ini model-model kayak gini ya, sebetulnya nyerempet sama konsep revival yang bisa di-instigate sendiri gitu. Yang kedua slightly better ya, tapi juga masih konsep yang sama, again conditional upon obedience ya. Itu yang kedua ini kalau tadi Charles Finney ya. Yang kedua ini ini juga orang-orang yang diberkati Tuhan, kita percaya ini hamba Tuhan. Duncan Campbell ya, sudah bisa lihat itu apa itu. Duncan Campbell sudah bisa cari di YouTube ya, salah satu khotbahnya. Dia pernah mengalami revival, benar mengalami revival gitu. Ini apa? Saya lupa tempatnya di mana, di Inggris yang pasti gitu. Cuma di mana ya, lupa gitu. Duncan Campbell, terus kemudian Jonathan Goforth ya. Ada ini loh saya di GRI Kemayoran ada itu bannernya itu nggak main-main ya. Masuk kanonisasinya misionari di GRI Kemayoran itu. So with all respect Jonathan Goforth ya. Orang-orang yang diberkati Tuhan. Nah, mereka ini mengajarkan apa saya? Mereka mengajarkan ini saya. Mereka ini sangat menekankan pentingnya ini ya, repentance ya. Terus kemudian renewed personal holiness, kekudusan yang diperbaharui ya. Ini adalah means, sarana yang akan produce revival. Again, don't get me wrong, ini kita sama sekali nggak mempersoalkan apakah di dalam spiritualitas Kristen itu repentance dan holiness itu penting ya, nggak ada perdebatan soal di dalam bagian ini. Ya tentu saja penting. Siapa yang akan debat tentang apakah orang Kristen perlu repentance, apakah orang Kristen perlu hidup kudus? Ya pasti perlu gitu. Kita perdebatannya bukan di sini gitu. Tapi persoalan isunya adalah mengatakan ini ya sebagai sarana yang akan memproduksi kebangunan rohani gitu. Jadi kalau saudara hidupnya itu kudus enough ya, dan sudah sungguh-sungguh bertobat, Tuhan itu gak bisa apa-apa kecuali dia harus kasih revival. Harus. Sekali lagi ya, pertanyaannya sederhana. Kedaulatan Allah di mana ya di sini gitu? Pertanyaannya sama, balik lagi ke situ gitu. Jadi ini ya, again ada certain Arminianisme di dalam hal apa saya? Dari sisi Tuhan itu dia selalu menginginkan, tapi belum terjadi itu karena kita belum do our part gitu ya. Jadi Tuhan rada kasihan ya sebenarnya ya gitu ya. Rada kasihan loh Tuhan gitu. Maksudnya apa? Saya pingin sebetulnya gitu ya.
Yang di sana nggak mau gitu ya. Ini apa sih gambaran Tuhan kayak gini, ini gimana ya? Kurang powerful gitu ya. Kayaknya manusia yang lebih powerful gitu, menolak apa itu? Rencananya Tuhan dan sebagainya. Gitu. So, mereka ini menekankan bahwa orang-orang Kristen ya, seandainya mereka ini exercise ya ini ya, Christian graces yang namanya repentance ya, submission, consecration, so pertobatan, penyerahan diri ya, submission, menundukkan diri ya, consecration, mendedikasikan diri, menguduskan diri, mempersembahkan diri, ketaatan, obedience, revival boleh dikatakan automatically akan follow. Ini is just something like sudah sudah patternnya. Ini the law of God kayak begini gitu maksudnya. Memang sudah ditetapkan seperti ini. The fact bahwa nggak terjadi, ya berarti ini semua nggak beres. Repentance, submission, consecration, obedience ini ya, ini nggak beres berarti gitu ya. So saudara lihat di dalam gambar ini ya, ada aspek human agent yang kuat sekali gitu ya. Dan juga kalau saudara perhatikan, ini nyerempet perfeksionisme sih sebetulnya gitu. Ya kalau saudara dengan sharp gitu ya, observe bagian ini ya. Perfeksionisme. Jadi saudara yang harus mengusahakan itu ya sampai memenuhi standar, lalu Tuhan akan turun gitu kan ya. Tapi kalau kita baca ya di dalam cerita-cerita Alkitab, seringkali itu adalah, saya percaya saudara juga harus saya, bukan karena kita reform, tapi ini pengalaman rohani yang benar. Tuhan memberkati kita itu ada di dalam saat sebetulnya kita itu juga bukan in the top high voltage spirituality loh. Pernah nggak saudara di dalam keadaan yang saudara itu sebetulnya ya gagal, tapi justru Tuhan memberkati di situ gitu. Pernah nggak pengalaman kayak gitu? Atau saudara rasa, ya kalau saya gini misalnya ya, kalau saya gitu, apa benar ya khotbah saya itu adalah khotbah yang paling diurapi justru waktu saya doanya lebih dari 2 jam gitu misalnya, atau yang terus kemudian kalau misalnya yang agak sibuk dan doa agak kurang dan sebagainya itu pasti berantakan gitu. Kalau gini kan jadi totally predictable ya saya. Lama-lama saya jadi tahu dong kuncinya gitu. Nah saya ini. Ada saat-saat di mana orang itu berdoa ya, sudah mempersiapkan baik-baik, tapi tanahnya itu keras gitu. Stefanus contohnya gitu, itu dipenuhi Roh Kudus loh. Saudara mau apa lagi Alkitab bilang dipenuhi Roh Kudus, tapi dia nggak dapat buah di sana gitu. So kan ini sesuatu yang unpredictable gitu. Ya di sisi yang lain itu ada kegagalan ya, tapi Tuhan tetap jalan dengan rencananya gitu. So ini kan menyatakan kedaulatannya juga nggak bergantung kepada kehebatan manusia atau kesuksesan manusia atau kesempurnaan manusia gitu kan. Tapi di dalam konsepnya seperti ini saya, ini rada stres sih sebetulnya gitu. Karena saudara akan mencoba untuk perfect di dalam repentance, submission, consecration, obedience dan sebagainya. Terus kalau itu terjadi gitu ya, revival follow. Nah sekarang ya, coba perhatiin ya. Siapa yang bisa tahan ya untuk nggak mencuri kemuliaan Tuhan dalam saat kayak begitu gitu. Karena yang menyebabkan itu kan sebetulnya kan ya kita juga tahu itu Tuhan juga bekerja gitu kan ya. Tapi sebetulnya Tuhan bekerja pun yang memastikan terakhirnya ya, ini kata terakhirnya kan manusia sebenarnya gitu kan. Kan my repentance, my submission, my consecration, and my obedience atau our lah gitu, our, my church repentance, my church submission, my church consecration dan sebagainya. So gimana caranya supaya nggak mencuri kemuliaan Tuhan dalam keadaan kayak begini gitu? Gimana caranya nggak boosting supaya kayak gini? Hampir nggak mungkin supaya nggak boosting tuh hampir nggak mungkin gitu. Karena apa? Ya karena ini bukan konsep reform. Karena bukan konsep reform kok ini sebetulnya gitu. Nggak kompatibel sama konsep reform sebenarnya. Campbell with all respect ya, dia bilang kalian a full and complete surrender. Penting ya saya, nggak ada yang mendiskusikan ini, memperdebatkan ini. A full and complete surrender is the place of blessing. Sampai di sini oke, benar. But that also is the price of revival. Sudah tahu istilah price? Ya, the price of revival. Coba saudara komentar dong apa yang persoalannya dengan kalimat ini ya. The price of revival. Ada yang masalah nggak sih dengan istilah ini? Atau apa? Ini oke-oke aja gitu. Jadi penyerahan diri yang penuh, yang komplit ya, itu adalah tempat di mana berkat itu dicurahkan, tetapi juga adalah harga kebangunan rohani. Kita kan memang orang berdosa dan itu kita nggak bisa menguruskan diri sendiri gitu kan. Oh iya oke. Ya. Nah itu yang price itu ya sebenarnya ya
agak ambigu juga. Kalau menurut saya sih agak ambigu juga. Ya kalau memang kita orang berdosa gitu, kita butuh kebangunan rohani. Apakah ya apa namanya? Memang sebelum kita masuk ke kayak misalkan let's say di KKR-nya gitu ya, itu kita udah mesti kudus dulu. Itu kan apa seperti itu? Ya good point juga sih gitu ya. Banyak orang yang nggak siap datang ke let's say event kebaktian yang benar-benar ada kebangunan rohani gitu ya. Kalau enggak ya gimana ya gitu maksudnya. Ya itu satu hal. Tapi saya lebih mau menyoroti ini sih, istilah price itu loh gitu. The price of revival gitu. Maksudnya berapa ya? $17, $16 atau nggak bisa kurang. Dibayar dengan suffering gitu. Dibayar. Yakin ya bisa bayar revival. Ya itu loh persoalannya gitu. Yakin saudara bisa bayar darah Yesus itu? Ini persoalan besar saya di sini. Price of revival. Yakin lu bisa beli ya? Mikir lagi dong. Bayar revival. Lu itu siapa mau bayar revival itu? Lu pikir lu punya uang gitu maksudnya? Apa? Your obedience. Lu pikir cukup your obedience mau bayar revival gitu? Berapa itu memang harga your obedience itu? Apa itu artinya gitu? Masalah banget loh, saya konsep kayak gini ini sangat bermasalah, benar-benar bermasalah gitu. Konsepnya adalah saudara bayar harga, terus kemudian Tuhan deliver jasa gitu. Ini kan bukan kekristenan ya sebetulnya gitu. Kekristenan itu from beginning until the end, itu you receive dari Tuhan gitu. Even waktu kita pakai istilah kayak membayar nasar dan sebagainya, itu John Piper ada tulisan bagus ya bagian ini ya, dia menjelaskan, even pakai istilah bayar nasar pun ya, at the end singkat saja karena ini bukan sedang bahas itu ya. Bayar nasar kalau sudah baca di dalam Alkitab, itu another act of receiving lagi sebetulnya gitu. They always receiving from beginning until the end. Itu Luther betul sekali ya. Waktu dia terakhir ngomong kita ini cuma pengemis gitu. Di ranjang kematiannya dibilang kalimat terakhirnya direkordkan itu saya. Kita ini sebenarnya cuma pengemis gitu ya. Pengemis. Betul saya kalimat itu betul gitu. Tapi seperti dikatakan Paulus ya, orang itu banyak mulai dengan anugerah tapi terus kemudian membangun dengan semi-pelagianisme. Nggak terus jalan di dalam anugerah gitu. Karena nggak menarik soal teori anugerah gitu. Yang lebih menarik adalah yang bisa curi-curi sedikit gitu. Yang saya bisa bayar harga lah, yang saya bisa inilah bayar revival lah, yang saya bisa ini. Akhirnya gimana ya? Coba jelaskan saya secara logik saja ya. Apalagi secara perasaan lebih rumit lagi saya. Secara logik saja ya. Bagaimana orang yang merasa dirinya membayar harga tapi nggak sombong itu gimana caranya saya? Terus explain to me logiknya gimana gitu. Gak mungkin itu saya, gak mungkin itu. Terus siapa yang bayar harga? Saudara dong. Berarti saudara ada modal dong untuk ini. Untuk sombong gitu. Saudara ada modal untuk merendahkan orang yang kurang bayar harga seperti saudara dong. Itu ada perumpamaan saya ini di dalam Matius gitu ya. Perumpamaan orang-orang yang bekerja di kebun anggur itu loh. Enak saja orang ini masuk jam terakhir dapat sama. Kita ini kerja berat sekali loh dari awal gitu. Di bawah terik sinar matahari gitu. Orang ini datang 1 jam terakhir dapat anugerahnya sama. Gak bisa dong kayak begini. Kita harus berkali-kali lipat daripada dia. Ya ini model kerohanian yang highly kalkulatif. Sangat kalkulatif ya terhadap Tuhan. Dan yang ironi adalah yang set adalah seolah-olah Tuhan mau bilang, jadi lu mau hitung-hitungan. Ya udah ayo, boleh juga mau hitung-hitungan kayak gini. Jadi mau kalkulatif terhadap saya. Saya bukan gak adil loh. Lu mau model transaksional. Ayo, transaksional. Kan tadi bilang 1 dinar kan ya janjiannya. Sekarang kamu dapat 1 dinar. Ya sudah dong. Persoalan di mana ya gitu. Gak ada persoalan. Karena kamu kan maunya kalkulatif kayak begini. Ya sudah begini. Membayar harga dapat barang gitu ya. Saudara membayar harga dengan doa, dengan puasa. Betul. Ini bukan mengatakan doa puasa gak penting. Bukan itu ya saya poinnya. Tapi dengan doa, puasa, menguduskan diri lah, dan apalah, memberi sedekah dan sebagainya. Terus kemudian saudara dapat barang yang namanya revival. Ini kan highly problematis ya konsep kayak gini gitu. Di mana gift-nya Tuhan? Ini bukan gift lagi, nggak bicara gratia di sini. Ini bicara Tuhan yang terpojok dan harus kasih barangnya karena saudara sudah bayar soalnya gitu. Sekali lagi ya saya, ini bukan konsep reform gitu. Saya bisa bilang ini bahkan bukan konsep Kristen sebenarnya gitu. With all respect ya saya bukan mengatakan ini loh. Siapa? Duncan Campbell bukan Kristen, bukan itu ya saya. Ini orang yang diberkati Tuhan, tapi konsep kayak begini ini bisa highly misleading saya, benar-benar misleading gitu. Karena penekanannya akhirnya ada pada kita gitu.
Bagaimana mendatangkan revival? Ya sudah, harus ada doa beruntun yang nggak ada jedanya sama sekali gitu. Familiar ya sama konsep ini ya. Yang nggak boleh ada 1 menit pun di mana nggak ada orang berdoa gitu. Harus ini diteruskan terus gitu maksudnya. Itu rantainya harus jalan terus gitu. Atau doa semalam suntuk atau apa gitu dan sebagainya. Oh, saya bukan sinis ya terhadap itu. Mungkin kita ya kurang ya sesuai dengan praktek seperti ini. Kita ada yang kita bisa belajar benar, tapi konsepnya itu lebih kepada ya kita yang ini memastikan revival itu terjadi gitu. Dari sisi Tuhan sudah menghendakinya dan sekarang Tuhan sudah lipat tangan, ya sudah terserah dong kamu mau atau enggak. Dari sisi saya sih sudah beres gitu kan. Lalu saudara nggak khawatir ya kalau saudara ditaruh dalam keadaan seperti itu ya. Coba kalau dari sisi saya, ya saya sudah mau memulihkan keluarga kamu ya. Sekarang tergantung kamu dong, kamu sendiri mau pulih atau enggak. Apa enggak menakutkan ya story kayak begini gitu? Saudara rasa bisa ya memulihkan gereja, memulihkan keluarga, memulihkan dunia, memulihkan politik gitu. Memang bisa ya kita ya. Atau kita helpless dan spiritually bankrupt, tapi disebut berbahagia oleh Yesus Kristus karena orang-orang itulah yang memiliki kerajaan Allah. Yang mana ini soal ceritanya? Yang spiritually bankrupt dan disebut berbahagia, atau yang spiritually full gitu ya? Yang bisa berdoa, bisa mengubah, bisa membuat dunia lebih baik dan sebagainya. Bisa instigate revival, etc. Bisa membayar harga dan sebagainya. Dan spiritualis kayak begini nih sebetulnya kalau salah saya menghayati itu terjun kepada legalisme gitu. Depressing banget saya ini message saya itu depressing gitu. Gak ada Injil sebenarnya di dalamnya gitu. Yang ada adalah tuntutan demi tuntutan gitu. Cuma ada preaching of the law, tapi kurang ada preaching of the gospel. Gitu. Dan orang-orang yang berhasil ya akan menjadi orang-orang yang elit gitu ya, yang berhak merendahkan orang-orang yang kurang berhasil ini gitu. Again, ini gak kompatibel sama sekali saya dengan teologi reform. Jauh banget sebenarnya gitu. Yang ketiga ya, ini yang old school view, sederhana konsepnya. Jadi revival menurut gambaran ini adalah sovereign outpouring of the Holy Spirit. Again, masih pakai istilah outpouring ya, saya pencurahan tanpa mengatakan bahwa Pentakosta itu akan 2, 3, 4, 5 bukan itu saya. Mereka beres banget konsepnya di dalam hal ini gitu ya. Seperti Yesus juga cuma mati sekali, bener sih. Dia mati sekali dan bangkit sekali. Pentakosta juga sekali, bener gitu. Tapi tetap pakai istilah sovereign outpouring, tetap gitu. Jadi ini konsepnya bukan konsep yang statis kayak Roh Kudus sudah dicurahkan, setelah dicurahkan ya berarti sudah gitu maksudnya. Kalau saudara bilang sudah dicurahkan berarti sudah, itu berarti eskatologi saudara cuma ada sudah nggak ada belum gitu. Susah ya saya ngomong ini ya. Ini kan sama seperti saya ngomong, kenapa cuma bicara Roh Kudus? Ngomong kedatangan kerajaan Allah juga bisa kayak begini kan ya. Jadi kalau sudah kedatangan kerajaan Allah sudah datang, berarti sudah, berarti nggak ada belum ya. Kan bukan konsep Alkitab ya gitu sebenarnya. Secara logika sepertinya tepat gitu. Loh kalau sudah, Yesus bilang kata mau, berarti sudah dong. Terus apa? Ya nggak perlu lagi dong, berarti berdoa untuk kerajaan Allah kan sudah. Yesus sendiri loh yang bilang, ini Pentakosta kan sudah dicurahkan, berarti nggak usah berdoa lagi dong untuk pencurahan lagi. Kan sudah tuh Pentakosta gitu. Ini loh saya yang bermasalah gitu. Dan biasanya saya reform ortodoksi ya saya, itu jatuhnya ke situ. Saya pakai istilah ini dalam pengertian yang ini ya, negatif maksudnya. Di dalam kesekalian, kesudahan dan sebagainya, tapi nggak ada tempat tuh kebeluman gitu. Lalu semua pembicaraan yang membicarakan tentang belum dituduh dengan teologi kurang ortodoks gitu ya. Nggak bisa sini teologinya. Dia percaya Pentakosta berkali-kali berarti dan sebagainya. Aduh, saudara, tolonglah. Baca lagi tulisan orang-orang Puritan. Masa mereka kurang reform gitu. So, sovereign outpouring of the Spirit, ya, salvation of sinners, in greater measure. Ini juga penting ya. Maksudnya waktu dikatakan in greater measure, ini certain polemik dengan pandangan yang pertama. Pandangan Dutch Reformed Tradition itu tadi saya. Itu kan sudah dicurahkan ya. Sudah nggak ada yang namanya greater measure itu. Sudah dicurahkan itu sudah gitu. Sudah gitu. Roh Kudus ya sudah dicurahkan, sudah dilepas gitu ya. Tapi di dalam pandangan yang ketiga ini saya, kalau sudah baca di dalam tulisan-tulisan orang yang menganut pandangan ini,
By the way, saya menganut ini, siapa sih orang-orang ini ya, seperti kayak John Owen, Jonathan Edwards, Samuel Davis, William Sprague, Martin Lloyd Jones, G.I. Packer, Ian Murray, ya ini penganut yang pandangan klasik ini ya. Jadi lebih banyak sih sebetulnya ini ya, yang di dalam pandangan ketiga. Jadi mereka ini percaya bahwa revival itu ya pekerjaan Roh Kudus in greater measure gitu. Kita nggak bisa bilang gini saya, the day of small things itu ya, the day of small things, ada the day of great things itu ya. Saudara nggak bisa bilang the day of small things itu jadi the day of great things. Itu namanya kita rada menipu diri, benar nggak sih saudara? Tapi bukan berarti waktu the day of small things kita nggak bersyukur, bukan itu loh. The day of small things itu juga pekerjaan Tuhan gitu ya, pekerjaan Tuhan, kita appreciate Tuhan bisa bekerja dengan ordinary dan itu juga pekerjaan Tuhan, tapi Tuhan juga bisa bekerja extraordinary. Tapi kalau saudara bilangnya ordinary jadi extraordinary, ya ini masalah saudara. Ini seperti kayak zaman sekarang nih nyerempet-nyerempet ke sini ya saudara. Bagaimana kabar? Luar biasa gitu. Wah, harus luar biasa ya, padahal biasa kok gitu. Setiap hari harus luar biasa. Ya berarti biasa itu luarnya gitu. Kalau luar biasa terus ya berarti biasa dong gitu. Kalau setiap hari soalnya luar biasa gitu. Luar biasa itu berbeda daripada biasa karena luar biasa itu nggak selalu terus gitu kan ya. Benar nggak sih saudara? As simple as that gitu loh. Revival itu in greater measure dan ini dibedakan dengan pekerjaan Tuhan yang bukan nggak ada pekerjaan Tuhan, tapi the day of small things itu tadi gitu. Kita nggak bisa call ini revival loh saudara. Setiap kali kita kebaktian kita revival, setiap kali kita penjilian revival. Ini revival, masalah soal konsep kayak gini nih. Ada high point ya, ada high point gitu. Ada poin yang katakanlah sederhana. Bukan nggak ada pekerjaan Tuhan loh ya, bukan nggak ada pekerjaan Tuhan gitu. Tapi ya ada poin yang ya sederhana gitu. So against yang pertama ya ini greater measure ini penting gitu. Tapi against mana? Yang kedua ya, sovereign outpouring ini juga penting. So, konsep sovereign, Tuhan memberikannya pada waktunya. Tuhan memberikannya pada waktunya. Itu bukan tergantung kepada saudara memenuhi syarat 1, 2, 3, 4 gitu ya. Terus kemudian setelah yang keempat saudara kerjakan langsung klik gitu ya maksudnya. Terus kemudian revival akan mengalir deras gitu ya. Setelah saudara penuhi ini tahap yang keempat atau apa gitu misalnya. Tapi tetap bergantung kepada Tuhan sepenuhnya. Joel Beeke juga mengingatkan saya, waktu revival, ini juga konsep penting ya, mungkin agak belok sedikit. Perbedaannya, difference-nya itu adalah difference in degree, saya, bukan in kind. Saudara perhatikan ya, in degree bukan in kind. Di dalam revival itu nggak ada yang baru, saya. Nggak ada jenis yang baru, nggak ada gitu. Maksudnya apa sih saya ini? Waktu terjadi revival ya, apa sih yang terjadi revival? Misalnya, orang semakin mengasihi Tuhan gitu. Mengasihi Tuhan kan bukan hal baru ya di dalam kekristenan. Orang semakin mencintai sesamanya. Ini bukan baru sama sekali gitu. Cuma biasanya kita mencintai sesama itu rada reserve gitu saya. Agak pilih-pilih gitu ya. Agak tipis gitu ya. Superficial gitu perhaps gitu ya. Tapi waktu revival kita betul-betul itu dedicated ya untuk mencintai sesama gitu. Kita berkorban, benar-benar berkorban. So nggak ada difference in kind di sini. Tapi difference in degree gitu, in degree. Tuhan nggak menghadirkan sesuatu yang baru. Dan ini penting soalnya. Karena apa? Ya karena seperti itu sudah tahu ada konsep kebangunan rohani yang betul-betul different in kind gitu. Yang ditekankan ada different in kind. Jatuh-jatuh lah, tertawa-tertawa. Ini enggak ini bukan different in. Ini kan different in kind soalnya. Ini bukan different in degree gitu. Tapi different in kind namanya. Benar nggak? Nggak maksudnya? Ada suara-suara binatang lah atau apa gitu. Itu different in kind soalnya namanya. Bukan different in degree. Yang ada di dalam Alkitab itu different in degree, bukan different in kind. Jadi ini penting gitu. Maka ya saya menantikan revival bagaimana? Ya simply menjalankan yang sudah biasa itu gitu. Means of grace yang memang sudah ada itu ya berdoa, baca Alkitab, ya beribadah, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Ya itu nggak ada yang nggak means-nya ya means yang sama saya. And yet still expecting pencurahan Roh Kudus in greater measure itu tadi gitu ya. Yang berbeda dengan ini. Yang bukan revival. Apa sih tandanya ya? Spiritual influence-nya itu biasanya lebih widespread, lebih widespread.
Nah begini saya, memang revival itu bisa dimulai oleh 1-2 orang berdoa gitu ya, pergumulan 1-2 orang, mungkin saja gitu ya. Dan indeed sering sih seperti itu gitu. Tapi terus kemudian nggak mungkin bisa dikonten hanya 1-2 orang itu gitu. Itu akan menjalar saya seperti api gitu. Akan ini ya, kena kepada yang lain gitu. Kalau Tuhan memang mengaruniakan revival. So, aspek widespread itu penting ya. Meskipun widespread ini juga bisa relatif kan, istilahnya itu bisa relatif ya. Maksudnya, how global gitu kan ya. Itu kan juga pertanyaan yang lain kan ya. Tapi widespread lah intinya. Terus kemudian berikutnya adalah ada conviction of sin yang deeper. So, ini extremely important ya. Kalau revival terjadi, orang itu mengaku dosa. Orang mengaku dosa. Saudara baca di dalam cerita revival ya. Itu gak ada yang gak ada ini. Gak ada yang gak ada cerita pengakuan dosa, itu gak ada. Lawannya saudara bisa bandingin, kalau kita list ya, apa sih ini lawan katanya conviction of sin ya, versus apa ya, coba. Ini kan conviction of sin, ini kan pekerjaan Roh Kudus ya. Kalau sudah baca di dalam Injil Yohanes benar kan ya. Lawannya apa ya? Apa sudah? Maksudnya lawannya ini apa? Ini sadar, sudah tahu kan ya istilah ini kan, conviction of sin. Orang itu tidak disadarkan akan dosa. Gitu. Soalnya istilah konflik itu ya di dalam bahasa Inggris itu ya, itu bahasa Indonesia kan pakai istilah menginsafkan ya. Agak kurang kuat ya saya menginsafkan gitu ya. Sudah tahu istilah menginsafkan itu, orang itu insaf gitu ya. Insaf, sadar, terus ya gitu kan ya, mungkin menangis. Sebetulnya istilah konflik gitu ya, konflik itu, iya benar, tuduhan, convicted, saudara tahu istilah convicted ya. Saudara kepegang basah, saudara itu orang berdosa, itu namanya convicted gitu. Nah, convicted dulu, baru setelah itu masuk kepada ini comfort, penghiburan Injil, Kristus gitu ya. Tapi sebelumnya itu conviction dulu gitu. Nah, bedanya dengan pekerjaan setan yang accuse ya, kalau setan accuse terus setelah itu nggak ada comfort of the gospel kan ya, betul kan ya. Kalau Roh Kudus bekerja, itu conviction of sin, lalu gospel gitu. Tapi conviction of sin itu real, real di dalam hal ini ya. Maka saudara melihat itu ini ya Pak, di dalam revival itu orang-orang itu dibawa kepada kesadaran kelemahan diri ya. Gereja akan dibawa kepada kesadaran kekurangannya gitu. Masa sampai sini nggak bisa tetap lihat lawan katanya? Lawan katanya apa? Iya, benar, self-righteous ya. Bebal juga bisa sih ya. Maksudnya bebal dalam pengertian ini ya, terus justifying diri sendiri gitu ya, terus membenarkan diri gitu ya. Selalu orang lain yang salah gitu misalnya. Dia nggak pernah. Itu berarti kita tahu nggak ada revival saya, nggak ada pekerjaan Roh Kudus. Waktu Roh Kudus bekerja, yaitu menyadarkan saudara dan saya itu kekurangan saya, bukan kekurangan orang lain gitu ya. Kalau kita terus kekurangan orang lain, ya berarti kita tahu nggak ada revival berarti gitu. Bebal, justifying oneself ya, perhaps juga self-pity, victim mentality, dan ini saya self-righteous, ini penting sekali ya saya ini apa? Self-righteous. Self-righteous, pride ya. Apa? Imin tuh gimana ya maksudnya? Kayak lawan katanya sama conviction of sin. Maksudnya dalam pengertian gimana? Boleh dijelasin? Oke. Ya, imun di dalam pengertian rasa ini ya, rasa diri kebal terhadap kekurangannya. Maka sekali lagi ya, saya ini bisa dihayati baik secara individual maupun secara gereja, komunal ya. Or even secara bangsa, kalau sudah baca di dalam ini ya. Apa itu? Perjanjian lama gitu kan ya. Itu kan pertobatan seluruh bangsa ya. Dibawa kepada apa sih ya? Dibawa kepada kesadaran keberdosaan bangsa gitu, Israel ya. So, perhatiin ya saya kalimat ini ya. Kalau gereja saudara dan saya lebih banyak ngomongin kelebihannya daripada kekurangannya, kita in great danger. Karena itu bukan pekerjaan Roh Kudus. Pekerjaan Roh Kudus itu always membawa kepada conviction of sin. Karena apa? Karena without conviction of sin, how to talk about the sweetness of Christ? Coba. Apaan yang mau dihibur? Lalu sudah benar gitu, maksudnya apa? Terus Kristus dipakai ya ini ya. Sebagai sama-sama yang menang bersama dengan kita ya, sama-sama triumfalis atau sama-sama victorious gitu. Nah, maksudnya ini bukan teologi reform maksudnya, bukan.
Saudara baca Yesaya 6 lah ya, Yesaya 6. Itu revival gitu ya. Maksudnya Yesaya dibawa setelah dia melihat visi kekudusan Allah. Terus apa responsnya? Dia kenajisan diri kan, betul kan ya? Dan bukan cuma dia juga menyadari aku tinggal juga di bangsa yang najis bibir itu. So dia najis bibir, dia tinggal di bangsa yang najis bibir. So lihat ya, waktu Roh Kudus bekerja ya, menyatakan kekudusan kemuliaan Allah, yang ada itu adalah keberdosaan diri gitu. Kenapa ya manusia sulit ya masuk ke sini ya? Kenapa saya? Karena nggak percaya Injil sebetulnya gitu. Saudara, kalau nggak percaya kasih Allah, kalau nggak percaya Injil, kalau nggak percaya Kristus yang mengampuni, kita akan terus bersilat lidah bagaimana akhirnya pokoknya saya selalu benar aja gitu. Orang lain yang pasti harus salah gitu. Orang lain yang salah, saya bukan yang salah, saya yang dijahatin. Justru gitu ya. Gereja kita kurang, ya mungkin ada kurang, tapi itu kurang karena keadaan, karena diskriminasi. Tuh kan gitu lagi gitu. Nggak ada introspeksi saya, nggak ada aspek introspeksi memeriksa diri ya di dalam terang firman Tuhan yang sempurna itu nggak ada saya. Preaching of the law-nya nggak jalan. Karena preaching of the law nggak jalan, maka yang terjadi adalah preaching of the gospel juga percuma gitu. Jadi yang celaka itu saya, kita bisa berpikir gospel adalah untuk yang di luar sana. Waduh itu bahaya sekali saya, bahaya luar biasa gitu. Again, saya bukan mendiscourage saudara memberitakan Injil di luar sana. Bukan itu saya poinnya. Orang di luar perlu Injil nggak? Iya perlu Injil, betul. Nggak ada discussion tentang itu gitu. Tetapi kalau saudara sendiri rasa nggak perlu Injil, yang perlu orang di luar sana, saudara di dalam keadaan bermasalah sebetulnya gitu. Orang lain yang perlu Injil, orang lain yang perlu penghiburan. Maksudnya saudara nggak perlu lagi gitu. Saudara nggak perlu Injil lagi, nggak perlu Kristus lagi ya. Nggak perlu penghiburan dari Kristus. Kalau saudara nggak perlu penghiburan dari Injil Kristus lagi, itu berarti preaching of the law di dalam gereja nggak jalan gitu. Waktu orang diberitakan God's commandment, ya kasihlah Tuhan Allahmu, responsnya itu bukan oh Tuhan kasihanilah aku yang berdosa, yang kurang mengasihi engkau, bukan itu responsnya. Waktu dikatakan kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, ya akulah orang itu, sudah sejak muda kulakukan ini, ya itu responsnya gitu. Kalau sudah respons kayak begini, padahal ini preaching of the law dan responsnya seperti itu, ya nggak perlu ada preaching of the gospel. Untuk apa sudah? Oh nggak ada yang berdosa kok di sini, nggak ada yang perlu diampuni juga. Nggak perlu dapat comfort juga kan? Sudah comforted kan? Sudah tertawa. Tapi Lukas bilang celakalah kamu yang tertawa karena kamu akan menangis. Sudah perhatiin ya, preaching of the law itu terus menerus gitu. Kalau ada gereja yang diberkati ya, itu gereja yang pasti banyak teguran dosa, pasti gitu. Itu pekerjaan Roh Kudus yang akan membawa terus kepada gospel of Christ tanpa berhenti gitu. Karena waktu orang mulai agak rasa gospel of Christ itu klise ya, itu untuk orang yang di luar sana gitu. Saya mah sudah tahu, sudah diselamatkan gitu ya. Lagi-lagi kategori sudah gitu kan ya. Over realize eskatologi itu nggak ada belum ya. Waktu kita berpikir itu berarti apa sih? Berarti either nggak ada preaching of the law ya. Maksudnya hamba Tuhan lalai, nggak bicara preaching of the law gitu. Atau mungkin bukan persoalan di hamba Tuhannya preaching of the law, tapi responsnya yang salah gitu. Direspon secara salah. Bukan direspon secara introspektif ya, bukan direspon dengan kerendahan hati, tapi direspon secara kesombongan gitu. Ya seperti itu tadi loh, kalimatnya siapa? Rich ruler. Oh itu sudah aku lakukan sejak masa mudaku gitu. Ya sudah helpless kalau kayak gini gitu. Mana bisa bicara lagi tentang gospel. Orang itu akhirnya binasa gitu. Karena dia nggak berespons dengan benar terhadap preaching of the law. So preaching of the law and conviction of sin ya. Ini preaching of the law ya. Pemberitaan Taurat. Conviction of sin. Painful sih, pasti painful. Tapi ini adalah sakit yang menyembuhkan gitu. Ini adalah sakit yang betul-betul membahagiakan gitu ya. Karena dari situ terus betul-betul kita bisa mengerti apa artinya Kristus yang datang menghibur itu betul-betul real gitu. Tapi sayang ya orang yang ini yang nggak memberi dirinya itu ditegur gitu ya, yang takut waktu ditegur, yang tersinggung dan sebagainya, yang marah dan seterusnya gitu. Itu akhirnya akibatnya juga dia nggak pernah betul-betul mengerti kedalaman cinta kasih Kristus, apa artinya Kristus yang memeluk, mengampuni, menerima itu dia nggak terlalu ngerti sebenarnya gitu. So conviction of sin ya itu kalau saudara membaca ini ya di dalam Kisah Para Rasul ya, Kisah Para Rasul itu ada
Saya mungkin juga sudah pernah itu bagian ini, tapi ini kita bisa ulangi sudah, itu khotbah Petrus itu ya. Itu kalau sudah bandingkan ini ya, ini conviction of sin dari Roh Kudus, kalau sudah baca di dalam bagian ini ya, itu setelah Petrus khotbah ya, lalu terus kemudian 37 ya, 2 ayat 37. Setelah Petrus khotbah ya, termasuk dengan khotbah ini kan ya, khotbah teguran gitu. Ini ya, 36 ini ya, kalau boleh pakai pattern yang preaching of the law tadi. Coba perhatikan di sini ya, Petrus, ini kalimat terakhir nih. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu, ya, yang kamu salibkan itu. Ini kan teguran ya benar ya. Menjadi Tuhan dan Kristus. Terus kemudian 37, ketika mendengar hal itu hati mereka sangat terharu. Nah ini ya, ini istilah kurang baik gitu. Saudara kalau bandingkan di dalam bahasa Inggris ya, itu di situ dikatakan waktu mereka mendengar itu ya, when they heard this, they were cut to the heart. Cut to the heart. Terharu bahasa Indonesianya ya. Ya bisa juga sih cut to the heart jadi terharu gitu. Tapi sebenarnya terjemahannya lebih ini ya, teriris-iris hati mereka gitu. Itu kenapa ya bisa teriris-iris? Karena ada preaching of the law saya, karena ada rebuke di situ gitu. Nah, baru setelah itu saya baru bicara tentang forgiveness of sin, saudara perhatikan ya. Setelah mereka tanya, apakah yang harus kami perbuat saudara-saudara? Lalu Petrus menantang mereka untuk bertobat, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Ya, baru bicara forgiveness of sin gitu. So, kenapa forgiveness of sin bisa dalam sekali penghayatannya, bisa manis sekali? Karena ada preaching of the law yang membawa kepada deeper conviction of sin. Dan ini cuma bisa Roh Kudus ya, saudara nggak bisa menciptakan sendiri gitu. Maksudnya kayak saudara menyala-nyalakan sendiri, ini permainan psikologis gini nggak ada gunanya. Revival nggak bisa diinstigate dengan permainan psikologis kayak begini ya. Saudara jangan berarti terus lawan kata daripada self-righteousness ya. Oke lah sekarang saya mulai menghina-hina diri sendiri, menyala-nyalakan dan sebagainya, ada guilty feeling makin lama. Ya itu kan create dari bawah lagi, itu bukan itu namanya instigate revival, bukan pekerjaan Roh Kudus gitu. Sekali lagi ya, yang bisa mengerjakan ini Roh Kudus gitu. Panggilan saudara itu ya minta Roh Kudus mengerjakan ini gitu. Bukan kita menjalankan sendiri dengan strategi apa yang membuat saya supaya ada deeper guilty feeling gitu misalnya, won't work, nggak akan jalan kecuali Roh Kudus yang mengerjakan. So, conviction of sin deeper, ya, feelings ya, atau di dalam bahasa Jonathan Edwards ya, affections itu lebih intens ya. Kenapa ini penting ya di dalam revival? Karena di dalam revival itu salah satu yang dibersihkan itu adalah model kekristenan intelektualisme gitu. Oh saudara, dan saya sama sekali nggak kebal ya di dalam bagian ini gitu. Apalagi kita reform. Reform itu sangat menekankan aspek intelektual, dan itu betul gitu. Cuma ya, kalau kita nggak hati-hati, bukan karena intelektualnya keterlaluan, bukan gitu. Tapi terus kemudian intelektual yang sama kayak feelingsnya nggak jalan gitu. Itu jadi intelektualisme gitu. Ya, sharp ya secara teologi dan sebagainya. Tapi ya, nggak ada seal gitu, nggak ada hati yang mencintai Tuhan gitu ya. Mengampuni orang pilih-pilih gitu misalnya gitu ya. Gimana sih? Tapi teologinya precise ini nih. Tapi sulit ya di dalam mengampuni ya, bergaul dengan orang sangat pilih-pilih dan sebagainya. Lalu pikiran terhadap orang juga negatif duluan gitu, sudah curiga duluan. Ini gimana ya kayak begini ya? Waktu revival itu feelings itu dibikin more intense ya. Bukan menjadi orang yang naif ya. Ini bukan terus kemudian feelings intense terus jadi nggak berpikir lagi. Bukan itu sih. Tapi ya bahwa perasaan kita itu dibakar gitu, dibakar. Nah ini kalau kita appreciate kerinduannya Pendeta Stephen Tong kan dia mau reform Injili saya bukan cuma reform gitu. Ya itu orang bisa berdebat tentu saja gitu ya. Reform sebenarnya termasuk bisa juga aja gitu. Tapi dalam pemahamannya Pendeta Stephen Tong kan reform itu yang ya, pengertiannya itu reform gitu ya. Doktrinnya, tapi Injil itu yang mewakili semangatnya, termasuk ini aspek affectionate feelings ini itu. Hati yang menggebu-gebu untuk memberitakan Injil dan sebagainya. Itu kan bukan bicara intelektual, itu bicara tentang feeling sebenarnya gitu kan ya, bicara tentang affection gitu.
Mind and heart lah, dua-duanya maksudnya. Terus sense of God, ya, sense of God itu overwhelming. Orang itu suka sekali membicarakan Tuhan, dan itu bukan karena dia religious freak, ya, bukan gitu, bukan karena dia itu jadi aneh, bukan. Tapi secara ya natural, alamiah, ya, alamiahnya di sini ya, maksudnya tetap Roh Kudus yang memberikan. Saya pakai istilah natural ini mungkin agak sedikit kurang tepat ya, maksudnya karena ada pekerjaan Roh Kudus. Saya nggak bicara natural dalam pengertian natur tanpa pekerjaan Tuhan, bukan itu ya maksudnya. Tapi sesuatu yang dengan sendirinya gitulah maksudnya ya. Orang itu rindu membicarakan Tuhan ya. Ada sense of God presence ya. Orang itu menikmati Tuhan, membicarakan Tuhan, menyaksikan Tuhan. Dan tentu saja juga cinta kepada Tuhan dan kepada sesama itu deeper and stronger. Cinta kepada Tuhan ya. Biasanya takut-takut, kurang berani beriman, kalkulatif, hitung-hitungan, sekarang betul-betul semuanya untuk Tuhan. Penyembahan, persembahan, penyerahan diri, sekali lagi ya. Everything untuk Tuhan. Dan juga mencintai sesama. Gak ada agenda pribadi ya, gak ada cita-cita pribadi untuk diri sendiri yang yang kanak-kanak gitu ya. Tapi benar-benar hidup untuk sesama. Nah, saudara perhatikan ya, di dalam konsep-konsep seperti ini yang terjadi itu kan, ini kan kekristenan itu di-heightens gitu ya. Revival ini meng-heightens, memperdalam ya, normal Christianity, kekristenan yang seharusnya kayak begitu. Bukan diubah nggak ada diubah di sini. Tapi justru membuat jadi benar, membuat jadi normal bahkan gitu ya. Saudara kalau masih ingat saya pernah khotbah. Kadang-kadang kita lihat ini ya, kayak kehidupan orang yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan itu seperti kayak supra gitu ya, seperti di atas. Lalu kita bilang yang kita normal gitu. Padahal itu perspektifnya mungkin kebalik. Mungkin mereka yang normal, kita yang cacat sebenarnya gitu. Ya, kalau orang bisa jalan kaki gitu ya, kita terus hebat boleh. Mungkin bukan hebat loh, mungkin itu yang justru yang benar gitu maksudnya. Yang kita yang jalan pincang-pincang ini yang masalah gitu. Masa kita lihat orang jalan biasa terus jadi akrobatik gitu kan? Itu kalau lihat dari perspektif kita yang jalan pincang sebagai normal namanya gitu ya. Maksudnya gini loh cinta kasih kita yang dingin ya. Kehidupan doa kita yang awut-awutan ya, disiplin rohani yang amburadul dan sebagainya. Kalau ini kita bilang normal, ya orang-orang itu langsung jadi raksasa iman semua berarti gitu. Mereka jadi spiritual giant semuanya. Padahal mereka mungkin bukan spiritual giants. Mereka just normal Christian sekali. Kita yang perlu ke sana gitu. Bagaimana? Again ya, bukan dengan kekuatan kita sendiri, tapi dengan kuasa Roh Kudus. Nah, lalu kemudian ya, di dalam waktu ini revival terjadi, dan ini tipikal revival terjadi, ya itu ada penaburan benih kudus, iblis itu masuk gitu. Ya selalu ya, di mana pekerjaan Tuhan itu terjadi dengan dahsyat, itu setan nggak bisa diem, Kayak Luther kan pernah bilang setan itu Dr. Consolarius gitu ya. Wah itu istilah berani sekali ya. Itu kan penghibur, itu kan title-nya Roh Kudus gitu ya. Tapi ya dia bukan bilang Parakletos bukan ya. Luther bilang setan itu Dr. Consolarius, dokter penghibur. Maksudnya apa ya gitu? Maksudnya gini. Secara nggak langsung ya. Kalau di dalam kehidupan kita ya, itu ada spiritual attack ya, spiritual attack dari setan. Itu Luther mengatakan, nah terhiburlah, berarti you are on the right track gitu. Berarti saudara berjalan di jalan yang benar. Tapi kalau nggak ada gangguan sama sekali ya itu either kehidupan itu sudah kalah gitu. Sampai setan pun juga nggak tertarik invest untuk menyerang lagi gitu. Untuk apa juga orang ini nggak terlalu mengganggu kerajaan setan soalnya gitu. Sudah seperti dimenangkan tanda kutip gitu ya nggak usah. Lalu siapa itu Ravenhill ya pernah bilang dia mengutip menjelaskan itu perkataan di mana itu Kisah Para Rasul ya. Yang orang mau mengusir kuasa jahat tapi nggak berhasil, akhirnya digagahi balik ya. So itu kan dia ngomongnya kan aku mengusir gimana? Mengusir setan di dalam nama Yesus yang diberitakan Paulus gitu kan ya. Dia pakai footnote gitu ya. Di dalam nama Yesus terus footnote yang diberitakan Paulus gitu. Terus si Ravenhill tafsir begini Paulus itu must be terkenal di neraka gitu.
Paulus itu terkenal di neraka. Setan-setan itu kan menjawab, Yesus kami tahu, Paulus kami kenal gitu kan ya. Kan ada ngomong gitu ya. Tapi kamu ini siapa gitu kan ya. Terus ditafsir sama Ravenhill, itu Paulus itu terkenal di neraka gitu. Kenapa Paulus bisa terkenal di neraka? Ya karena dia sangat mengganggu. Ya karena orang itu sangat mengganggu, makanya terkenal di neraka gitu. Bukan cuma terkenal di sorga, tapi bukan cuma dikenal Tuhan, tapi terkenal di neraka juga ya. Tafsiran mungkin agak ada humornya, tapi ada poin teologinya dia bilangnya. Maksudnya begini saya, kalau kehidupan kita itu nggak ada gangguan sama sekali ya, itu pertanyaannya adalah benar nggak sih kehidupan kita ini menabur benih yang baik itu? Kok nggak ada gangguan? Bukan sengaja mau nantang gangguan, itu gila ya saya, enggak itu. Nggak perlu diundang, datang sendiri saya, datang sendiri. Kalau saudara memberitakan Injil, kalau saudara ini ya Pak, mengoreksi, saudara berani confess dan sebagainya, saudara mengoreksi yang salah, itu spiritual attack, nggak perlu diundang saya, akan datang dengan sendirinya gitu. Nah itu Luther mengatakan, memang waktu kita mengalami Anfechtung itu ya, itu nggak enak sama sekali ya, dan nggak perlu minta kita. Tapi itu ya, itu menghibur bahwa kamu itu adalah orang-orang yang memang menjalankan kehendak Tuhan gitu. Dan karena itu ada spiritual war gitu, ada spiritual war. So ini ya, waktu benih yang kudus itu ditabur, ada benih yang benih yang najis itu ya, itu juga ditabur. Sehingga kemudian ya, ini perlu yang namanya winnowing season. Winnowing itu sudah tahu ya, itu apa? Penampian ya, tahu ya, penampian. Revival ya, karena ada benih gandum, ada benih lalang saya. Maka bagaimana ya? Itu harus ditampi saya, harus ditampi gitu. Menakutkan ya saya waktu bicara ini ya. So, revival itu seringkali diikuti dengan ini saya, musim penampian gitu. Kenapa musim penampian? Ya karena kalau nggak ada musim penampian ya kacau balau dong saudara. Ini berarti bisa sinkretis gak karu-karuan gitu maksudnya. Ada pekerjaan Tuhan, pekerjaan setan, semuanya hadir di komunitas yang sama kan ya kacau gitu. Nah, makanya kadang ini berat saya bicara ini berat ya. Kadang-kadang bisa terjadi seperti perpecahan yang dikehendaki Tuhan gitu. Salah satu contoh yang paling jelas itu reformasi gitu. Itu winnowing season actually gitu ya. Winnowing season karena ya seandainya saja pada waktu itu ya, seandainya ini ya, waktu Luther digerakkan Tuhan untuk mengoreksi gereja yang memberitakan Injil, menekankan Injil dan sebagainya. Seandainya gereja pada saat itu bertobat, ya sudah nggak perlu perpecahan sih, pasti nggak perlu. Tapi kan bukan itu ceritanya sih. Malah Pope-nya menaikkan doa exurgate ya. Exurge. Oh Tuhan bangunlah, lihatlah babi hutan menyerang kebun anggurmu. Babi hutannya Luther gitu maksudnya. Malah doa itu Luther itu babi gitu maksudnya. Ini babi hutan yang merusak kebun anggur, bangkitlah exurge. Malah dibalas kayak begitu ya, hopeless lah kayak begini so, ya. Berarti dia nggak bisa terima ada koreksi ya, nggak bisa terima. Akhirnya nggak bisa dihindari so, ya. Ya ini winnowing season ya. Winnowing season itu berarti ada pemisahan so, di sini gitu. Ini bagian yang sulit indeed bagian ini ya, bicara tentang penampian, tapi ini juga pekerjaan Tuhan. Ya, pandangan yang terakhir ini ya, saya pandangan terakhir ini yang disebut dengan the so-called old school view ya. Ini pandangan reform klasik ya, bukan yang model Abraham Kuyper tadi gitu ya, yang once and for all ya sudah gitu, tapi nggak ada belumnya gitu. Dan juga bukan yang pandangan kuasi Arminian itu. Dari sisi Tuhan selalu mau menghendaki revival. Persoalan nggak terjadi karena saudara dan saya nggak memenuhi syaratnya dan seterusnya gitu ya. Model pandangan yang kedua. Sama apa? Ya itu tadi, itu pandangannya Vini gitu kan. Itu pandangan kedua gitu. Menyamakan revival dengan crusade gitu ya. Dengan evangelistic activity ya gitu. Ya itu pengaruh daripada pandangannya Vini gitu. Revival itu berbeda sih. Kalau sudah baca di dalam cerita revival ya, itu orang itu even datang ke gereja itu berduyun-duyun dan di dalam perjalanan itu mereka sudah ada conviction of sin gitu. Sudah ada perasaan keberdosaan sehingga sudah seperti kayak tanah yang gembur sekali, tinggal diberikan
Injil terus dibangkitkan kerohaniannya gitu. Tapi seringkali kita lihat ini bukan pekerjaan Tuhan, ini juga pekerjaan Tuhan. Seringkali waktu di dalam penginjilan kan alot ya gitu, maksudnya alot. Maksudnya ya orang belum terlalu reseptif itu untuk Injil. Kalau itu revival bukan itu. Pentakosta itu revival, waktu Petrus khotbah itu revival gitu. Ya, meskipun nggak semuanya berbagian betul juga, tapi nggak sedikit yang ini yang menerima gitu kan pada saat itu. Pekerjaan Roh Kudus in greater measure membawa orang itu bertekuk lutut di bawah kaki Kristus itu, mempersembahkan dirinya, mengakui dosa, terus kemudian mempersembahkan diri dan komitmen mengikut Tuhan. Ya. Itu bisa juga terjadi setiap minggu. Enggak, greater measure Pak jawabannya. Kalau kita bilang setiap minggu ya pandangannya Kuiper tadi, pandangan ini poin pertama. Saya bukan mengatakan revival nggak bisa terjadi pada hari Minggu, bisa saja kalau Tuhan mengendaki itu. By the way di dalam cerita revival itu ada orang menyelenggarakan kebaktian yang berhari-hari pakai perjamuan kudus terus dan benar-benar ada revival di sana gitu. Maksudnya sense of kehadiran Tuhan itu kuat sekali. Tapi kita kalau jatuh ke konsep yang setiap minggu revival gitu, nggak ada uniknya lagi gitu. Iya. Kita tahu lah saya meskipun whether itu revival atau enggak, saudara kan ada ya pengalaman. Kita ada nggak sih pengalaman yang saudara rasa betul-betul disegarkan gitu ya, terus ada hati yang terbakar untuk mendedikasikan sekali lagi hidup untuk Tuhan gitu. Ini kan nggak saben hari kan kayak gini kan ya, benar nggak sih? Atau saudara saben hari kayak gitu, bisa gila juga kali ya. Kalau saben hari nggak kuat kali kita punya syaraf gitu. Itu pengalaman high voltage loh soalnya gitu. Kalau di dalam cerita revival itu gereja bisa ada kebaktian sampai jam 12 malam dan seluruh kota datang ke sana gitu dengan sendirinya. That is revival gitu. Gak ada yang bisa rencanain itu gitu. Juga bukan karena pakai flyer ya gitu, maksudnya pakai undangan-undangan, bukan gak pakai undangan. Itu yang mengundang ya Roh Kudus langsung gitu. Ada cerita Ashbury College Revival, sudah bisa search di YouTube. Itu orang di chapel biasa, chapel pagi, kampus. Ya. Mereka dari jam berapa ya? Jam 9 sampai jam 7 malam gak berhenti ini. Kebaktiannya karena Tuhan ada di sana. Ya, dan itu bukan sesuatu yang di-create dari bawah, itu bukan sesuatu yang kebaktian dilama-lamain atau apa, bukan. Ini bukan human made, tapi benar-benar Roh Kudus yang menggerakkan. Ya kalau Tuhan belas kasihan, ya harap saya dikasih ini ya. Pengalaman revival itu menarik sih untuk ini. Menyegarkan gereja, menyegarkan kita. Tapi kalau enggak pun ya kita ini the day of small things ya. Kita appreciate dan thankful juga gitu. Enggak boleh menghina ya dalam hal ini. Tapi bukan berarti appreciate terhadap the day of small things terus kemudian enggak berharap untuk revival gitu. Atau belakangan saya kumpulin ini karena ya pelayanan di Eropa ya nggak tahu lah, humanly speaking kayaknya kalau nggak ada revival itu sulit sekali ya, benar-benar sulit sekali tuh. Nggak tahu mulainya dari mana gitu. Kalau tadi kan revival secara komunal ya Pak ya. Ya. Mungkin kalau saya bilang begini bagaimana? Kalau seandainya secara individu pun kita kadang mengalami momen-momen di mana kita merasa intim sama Tuhan, bahkan bisa berdoa berjam-jam, bahkan sampai menangis, dan itu tidak diinisiatifkan oleh kita. Apa itu bisa dibilang revival juga? Dan yang tadi yang terakhir kurang dengar apa? Jadi ada momen-momen tertentu. Ya, itu saya nangkep yang itu. Terakhir kalimat terakhirnya. Jadi kita bisa berdoa berjam-jam, bahkan itu menangis. Saya nangkep kalimat terakhirnya. Apakah itu bisa dimaksud revival juga tuh Pak? Jadi maksudnya itu tidak diinisiatifkan oleh kita. Jadi misalnya gini. Ada kala-kalanya memang kita berdoa, tapi ada waktu-waktu di mana kita bisa tersentuh ya, dan itu tergugah. Maksudnya tadi saya tanya itu juga, maksudnya pengalaman kayak gitu itu kan pengalaman tanda kutip high voltage itu. Ya, itu bisa termasuk revival juga. Itu bisa dianggap seperti kayak mini revival, individual revival. Tapi again kalau kita mau ini ya balik ke sini, yang ditekenin Joel Beeke, kalau benar-benar revival itu widespread gitu, nggak bisa remain individual gitu. Tapi ada efek yang kesebar gitu maksudnya. Iya, tapi yang saya maksud poinnya itu memang bukan dari kita itu loh. Iya. Itu memang dari Tuhan. Iya. Saya mau nanya satu nih Pak soal conviction of sin ini dan khotbah Petrus dan liturgi.
kalau saya lihat ya di gereja-gereja umum dan juga reform, liturginya itu adalah pengakuan dosa, setelah itu pemberitaan firman. Tapi tadi kan ada Bapak kutipan soal khotbah Petrus ya, saya juga baru coba pahamin bahwa saat Petrus berkhotbah lalu semua orang itu kita katakan tergugah ya. Lalu mereka bertanya apa yang harus kami perbuat? Bertobatlah. Ada pengakuan dosa. Nah, ini mungkin saya buat belajar ya. Secara prinsip pengakuan dosa lalu khotbah itu mungkin ada. Karena kan kalau kita lihat dari khotbah di Petrus itu di Kisah Para Rasul, Petrus berkhotbah lalu ada pengakuan dosa. Saya nangkep poinnya. Saya get your point. Masing-masing ada keindahannya sih gitu. Maksudnya saya nggak melihat ini sebagai satu ulutan liturgis yang mutlak event dari X2 gitu ya. By the way, yang pengakuan dosa itu kalau sudah ini liturgi Geneva-nya Calvin itu at the very beginning even. Dulu waktu ini ya, waktu pandemi kita kebaktian cuma pendek, akhirnya kita pakai liturgi Geneva karena kalau pakai liturgi Gary gak cukup waktunya gitu ya. Jadi pakai ini liturgi Geneva. Itu Calvin mulai kebaktian dengan pengakuan dosa. Sebelum ada apa-apa itu approaching God itu dengan pengakuan dosa. I think logiknya sederhana sih, teologis gitu. Ya karena sebelum menghampiri Tuhan pun kita juga perlu pengampunan dosa gitu. Karena ini kan menghampiri Allah yang Maha Kudus. Jadi menghampiri Tuhan itu adalah Allah yang kudus. Kita mulai dengan mengaku dosa, terus ada pemberitaan pengakuan dosa, baru liturginya jalan gitu. Maksudnya kita nggak perlu assume, maksudnya jadi rumit sendiri berpikir seperti ya tapi tahu dari mana dia bisa mengaku dosa sementara firman belum diberitakan, belum ada preaching of the law dan sebagainya. Jadi rumit pertanyaannya gitu ya. Sederhana sih, orang itu berdosa dan dia menghampiri Tuhan yang Maha Kudus, itu dia perlu mengaku dosa. Sudah itu aja gitu. Dan itu bisa terjadi sebelum pemberitaan firman. Of course, waktu pemberitaan firman, orang ada perasaan berdosa lagi, conviction of sin lagi gitu kan ya. Ya nggak ada masalah, ini kan bukan something yang sequential kan ya. Maksudnya sesuatu yang boleh getting deeper and deeper and deeper juga nggak ada masalah gitu. Bukan sesuatu yang karena sudah maka, tadi sudah kan ya pengakuan dosa, saya nggak perlu kali ya ada rasa guilty feeling gini lagi, kan tadi kan sudah, itu tadi mengaku dosa sudah include ini nggak sih yang perasaan bersalah setelah dengar khotbah, waduh jadi ini ya saya teologinya jadi rumit gitu maksudnya, ini bisa sesuatu yang terjadi repetitif dan makin dalam dan lagi dan mengaku dosa lagi dan diampuni lagi, ntar kalau waktu menerima, contoh ya ini ya, menerima doa berkat, saudara rasa berdosa lagi, ya ada pengampunan lagi, ya sudah gitu saja gitu. Waktu kita menyanyi doksologi, kita kan tahu mengembalikan itu segala pujian kepada Tuhan yang Maha Kudus yang kita sebetulnya juga nggak layak gitu. Dan di situ ada guilty feeling lagi, juga nggak apa-apa juga gitu maksudnya. Nggak ada masalah dengan itu gitu. Karena selalu ada pengampunan dosa di dalam Kristus. Poin jawabannya bukan something yang sequential gitu, tapi sesuatu yang bisa kayak spiral gitu kali ya. Spiral yang getting higher atau getting deeper gitu. Pak Billy, ya. Tadi Pak Billy ada menyinggung dipenuhi Roh Kudus. Apakah maksudnya yang dimaksud Lloyd John itu baptisan dengan Roh Kudus, Pak Billy? Iya, itu istilah yang dipakai kayak di ilmu di Martin Lloyd Jones dan sebagainya ya. Tapi ya kalau untuk kita pandangan reform klasik sih itu dipenuhi Roh Kudus gitu ya, bukan baptisan Roh Kudus itu. Baptisan Roh Kudus itu di dalam termasuk Vini sih sebetulnya. Vini juga itu di ilmu di Martin Lloyd Jones ya. Dan gini ya, untuk kita ya di dalam doktrin reform itu jadi lahir baru dan baptisan Roh Kudus itu satu paket gitu. Itu satu kejadian, satu event itu. Bukan sesuatu yang sequential ya, bukan lahir baru terus kemudian baru baptisan Roh Kudus gitu maksudnya. Tapi ini satu gitu. Orang yang dilahirkan baru ya di situ dia mengalami baptisan Roh Kudus gitu. Nah, tapi ya terus poin yang postnya itu apa gitu ya. Yang pascana itu apa? Ya ini dipenuhi Roh Kudus gitu maksudnya. Orang yang lahir baru itu one thing gitu ya. Tapi dia diundang untuk terus-menerus dipenuhi Roh Kudus. Dan menurut saya konsep dipenuhi Roh Kudus juga lebih indah karena apa? Karena dipenuhi Roh Kudus itu repetitif ya. Kalau saudara belajar konsep baptisan Roh Kudus itu cuma sekali gitu. Gak ada orang kejar baptisan Roh Kudus ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5. Gak ada itu konsepnya. Jadi konsepnya mereka itu sekali gitu.
Jadi again konsep sekali ini juga menurut saya ada certain kekurangan aspek repetitif lagi, again once and for all lagi, jatuh ke situ lagi gitu. With all respect ya, maksudnya mereka yang orang diberkati Tuhan. Tapi bagi saya, maksudnya Alkitab waktu bicara tentang kepenuhan Roh Kudus, itu something yang repetitif gitu. Itu bukan 17 kali, bukan 35 kali, tapi ya gak terbatas gitu. Dan konsep seperti ini lebih realistik menurut saya, karena kita gak selalu penuh kan ya. Pertanyaan gini loh, apakah betul ya orang yang katakanlah seandainya baptisan Roh Kudus itu betul ya, setelah dibaptis Roh Kudus dia akan penuh terus gitu Roh Kudusnya? Kan susah ya bayangin kayak gini ya. Apakah betul waktu orang itu mengalami baptisan Roh Kudus setelah itu dia akan penuh terus gitu? Kan tanda tanya ya sebetulnya gitu. Apa nggak mungkin setelah dia dibaptis Roh Kudus, kalaupun konsep ini benar, dia nggak mendukakan Roh Kudus lagi gitu? Agak perfeksionis nggak sih teologi kayak gini? Kurang realistik akhirnya gitu. Tapi dipenuhi undangan terus-menerus dipenuhi Roh Kudus, itu theological realisme. Ini lebih realistik. Karena menggambarkan kita sebagai yang nggak selalu penuh gitu. Makanya perlu terus dipenuhi gitu. Itu ada kalimat karena Bapakku sempurna, engkau harus sempurna gitu. Jawabannya adalah yang saya tangkap, salah satu yang saya tangkap. Iya, sempurna di kelasnya sendiri gitu. Kalau dia masih kelas SD ya sempurna di situ gitu. Di Kalau dalam dia, apa itu takran hari itu gitu. Itu Pak Tong sih itu. Pak Tong, saya ngambil dari Pak Tong itu. Oke. Terus? Nanti ini kaitannya dengan nanti Pak ya. Nah, kalau tadi Pak Billy juga menyatakan bahwa orang-orang yang punya pendapat yang pertama atau kedua itu juga orang-orang yang sangat diberkati oleh Tuhan gitu ya. Lalu kemudian saya hubungkan dengan doktrin bahwa segala sesuatu itu penyebab utamanya adalah Tuhan sendiri gitu ya. Jadi sebenarnya kita memperdebatkan ini mau semi-Pelagianus, mau Armenian. Fatalis dong Pak kalau kayak kesini nih. Kenapa? Fatalis dong kalau larinya ke sini. Maksudnya kehadiran Bapak di Bible Study ini juga untuk apa ya? Gimana Pak? Maksudnya gimana? Maksudnya ya kalau kita terus akhirnya larinya ke untuk apa memperdebatkan, saya bisa tarik lagi untuk apa datang Bible Study juga gitu. Ya, artinya kita kok jadi rasanya sangat menekankan kepada quote and quote intelektualitas manusia gitu. Bukan Pak, ini konsep sovereignty masa intelektualitas ya, baca Alkitab aja gitu maksudnya. Masa ini dianggap intelektualitas? Saya ngomongin passion itu tadi, feeling saya ikut banget tadi. Almost emosi malah. Ini bukan cuma intelektualitas kayak gini. Konsep penekanan sovereignty itu harus diperjuangkan untuk setiap orang yang at least mengaku dirinya reform. Ini bukan membanggakan reforma ya, ntar salah lagi. Bukan ke sana. Tapi kalau kita bilang kita reform ya, kita harus really emphasize the sovereignty of God. Otherwise ya kita reform munafik lah buat saya. Ya, jadi masing-masing di kelasnya gitu Pak maksud saya. Kembali ke yang tadi ya. Di kelasnya Oh ya enggak, biar nyambung saja. Pak, kalau dikaitin ke sana nggak nyambung gitu. Maksudnya di kelasnya itu gini loh. Kita tetap bisa bicara theological conviction ini benar salah itu harus selalu ada gitu. Tanpa kita menjadi Tuhan ya maksudnya. Dari mana tahunnya? Ya dari Alkitab lah gitu. Kalau orang enggak kayaknya kamu oke, kita discuss dong. Kita bisa discuss dari firman Tuhan gitu. Cuma kalau kita masih berhenti membicarakan perbedaan teologis terus mulai menghakimi atau mulai terlalu rumit atau apa pentingnya kayak gini dibicara. Ini buat saya penting sekali gitu. Karena seperti tadi saya jelasin ya, kalau kita masukin model Arminianisme, semi-Pelagianisme. Tadi kan saya ulang-ulang ya kalimatnya. Itu kebawa kepada boasting gitu. Dan itu serius pelanggaran buat saya gitu. Masa kayak gini, gak apa-apa juga, boasting kan orang tetap, gak bisa gini nih. Boasting pencapaian dan sebagainya. Kenapa? Ya karena ada certain semi-Pelagianisme dan Arminianisme di dalamnya. Ada tempatnya nggak di dalam spiritualis Kristen yang benar? Nggak ada tempatnya itu. Zero harusnya gitu. Jadi ini adalah sampah yang harus dibersihkan gitu. Terus kalau kita nggak boleh bicara ini, ya sampahnya di dalam terus dong berarti gitu. Gimana? Terus kita bilang, ya kan Tuhan masih iya sih Tuhan beranugerah bener gitu. Even orang-orang grup 1, 2 itu tetap bisa dipakai Tuhan. Jawabannya apa? Ya tetap karena anugerah Tuhan lagi. Tapi ini kan bukan jadi alasan untuk kita terus kemudian nggak membenarkan diri ya gitu. Saya bisa nggak sempurna waktu saya khotbah, pasti gitu.
Mungkin kemarinnya ada kegagalan jatuh dalam dosa, bisa saja gitu ya. Tapi minggu tetap harus khotbah. Lalu kemudian Tuhan bisa berkati karena Tuhan murah hati. Tapi karena itu terus kemudian saya jadi nggak hati-hati dengan jatuh dalam dosa. Kan ya nggak bener ya. Nggak apa-apa ini gitu. Bahwa Tuhan masih bisa pakai saya meskipun saya Sabtu nih ada kegagalan, tapi minggu khotbah Tuhan masih bisa melayakkan, yaitu kebesaran anugerah Tuhan. Tapi hari Sabtu saya harus hidup kudus, itu tetap harus gitu maksudnya. Gimana saya nggak boleh membicarakan kepentingan hidup kudus di dalam hari Senin sampai Sabtu ya gitu maksudnya. The same sama problem teologi ini gitu. Bahwa mereka adalah orang yang diberkati Tuhan. Iya, buat saya kenapa ya teologinya salah kayak begitu masih bisa diberkati Tuhan? Itu buat saya sederhana jawabnya. Karena Tuhan tuh murah hati gitu. Which is ini jawaban reform lagi sebenarnya gitu. Tapi bukan berarti karena Tuhan murah hati, gracious dan sebagainya terus gitu teologi salah aja kali ya. Nggak usah membicarakan ini ya, nggak usah diperdebatin kali. Loh, kok gini ya ini nih konklusinya gitu. Kan bukan ke sana ya gitu. Kita mesti tahu itu persoalan ini gitu. Dan ya, efek itu real loh Pak. Efek boosting itu real menurut saya. Ini saya bukan mengada-ada. Bukan membicarakan sesuatu yang nggak ada gitu. Itu efek sangat real. Ntar kalau kita bicara tentang ini ya, model apa itu tadi ya, model variasi kedua itu tipikal ini apa? Jatuhnya kebergantungan kepada pengkhotbah ya akhirnya gitu. Celebrity preacher gitu, ke sana gitu. Itu alkitabiah nggak? Jelas enggak? Jadi perlu nggak membicarakan ini? Ini harus diadres. Harus diadres. Kita nggak bisa bilang ya nggak apa-apa tuh, Tuhan juga bisa pakai celebrity preacher yang followersnya apa itu jutaan atau apa di ini dan sebagainya. Enggak loh, kita mesti bicara loh bagian ini loh. Bukan karena iri ya, bukan. Tapi karena ada kerusakan di sini gitu. Jadi jangan ditutup gitu. Oke, terima kasih. Ya, oke Pak. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur berkat Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan nolong kami di dalam kehidupan kami. Boleh merindukan pekerjaan Tuhan yang lebih lagi. Dan kami sendiri juga boleh dipersiapkan dengan setia mengerjakan apa yang menjadi bagian kami. Terus berharap pada belas kasihan anugerah kedaulatan Tuhan yang boleh dinyatakan di dalam kehidupan kami. Di dalam kehidupan gereja Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan bisa mendiskusikan satu tema ini. Berkati supaya kami bisa mencerna, mengumpulkannya dan juga menaatinya di dalam kehidupan kami. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin.